أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللهم ارحمنا بالقرآن نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Fakta dalam surat Al-Kahfi ini, fakta pertama yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah Ashabul Kahfi, yang di antara dua golongan siapa yang paling tepat tahu berapa lama Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam goa. Maka nih faktanya dikasih tahu sama Allah. Kami akan kisahkan, sampaikan cerita mereka kepada Muhammad dengan benar. Innahum, maka kebenaran itu, apalagi kalau dalam kitab suci, nah itu menjadi sesuatu yang absolut. Dan kalau ayah bunda nanti cari fakta dalam Al-Quran, nah nanti ayah bunda bakal banyak tuh ketemu. Nanti PR buat ayah bunda. Fakta dalam Al-Quran. Dan semuanya menakjubkan. Sampai hari ini, semua disiplin ilmu itu mengaku itu. Tentang fakta-fakta Al-Quran itu sungguh menakjubkan. Fakta tentang cuaca. Fakta tentang ilmu objin kandungan. Fakta tentang vulkanologi. Fakta tentang gunung yang berjalan. Fakta tentang sejarah-sejarah umat-umat di masa lalu. Wah, itu ayah bunda bisa jadi profesor dalam banyak disiplin ilmu. Kadang-kadang itu yang disebut seringkali kalau manusia zaman sekarang menghabiskan usia satu disiplin ilmu saja sudah kelar. Udah habis ilmunya. Kayak Oma Syarifah dokter, nanti ada dokter spesialis. Nanti akan ada super spesialis. Makin dalam lagi, makin dalam lagi. Dan itu baru mengamati satu bidang. Tapi kalau ulama-ulama dulu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Imam Ghazali misalnya, punya disiplin ilmu yang luar biasa dahsyat tuh. Beliau itu ahli hadis, bahkan disebut sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu hafal ratusan ribu hadis. Tentunya beliau hafal Al-Quran. Habis itu beliau jadi menteri, ayah bunda. Jadi ulama, terus jadi menteri. Ilmu ketatanegaraan. Habis itu beliau mendalami ilmu tasawuf. Karya yang terkenalnya Ihya Ulumuddin. Barangkali ayah bunda pernah baca dan menikmati itu. Kemudian beliau jadi ahli fikih. Beliau jadi ahli filsafat. Jadi awalnya ilmu teologi.
ilmu teologi itu ada kitab yang beliau tulis, uh, namanya Al-Mustasfa. Wah, itu ilmu kelas tinggi. Jadi ilmu usul fikih. Habis itu beliau dalami ilmu filsafat. Bahkan beliau menguasai ilmu filsafat. Nah, itu dialektika antara beliau dengan Ibn Rushd. Beliau menciptakan buku namanya Tahafutul Falasifah. Absurdnya para filosof. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh. Orang selevelnya Imam Ghazali kayak begitu banyak tuh. Master dalam berbagai macam multidisiplin ilmu. Kalau kita sekarang profesor tafsir Quran, ya, itu doang. Profesor hadis itu aja. Oh, kalau dulu tuh ulama seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, itu yang mereka sampai menciptakan teori-teori ilmiah yang sampai sekarang tuh dahsyat. Termasuk kalau kita menyebut Khwarizmi juga begitu. Yang sekarang laptop kita, handphone kita, gadget kita bisa pakai internet tuh, itu ilmu dari Khwarizmi yang menemukan uh, digit 0. Dulu belum pernah ada digit 0. Dan bahasa coding kan cuma 1010. Antar Usbab jelasin juga puyeng, Usbab sendiri kagak nguasain, ayah bunda juga ntar ngantuk. Jadi fakta ilmiahnya, bunda ayah cari deh, fakta ilmiah Al-Quran. Masya Allah, udah luar biasa dahsyat. Hari ini dimulai sama Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami garansi akan memberitahukan kepadamu Muhammad kisah sebenarnya Ashabul Kahfi ini dengan benar. Jadi orang-orang pada semuanya apa namanya berselisih pendapat, kami sampaikan kepadamu tentang kebenaran. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala nanti bakal membuat ini terperangah. Banyak orang yang mengatakan Muhammad belajar dari mana tentang fakta ini. Sama seperti bagaimana Muhammad tahu tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sampai pilar-pilarnya dia hafal, dia tahu. Nah, ini nanti akan ayah bunda ketahui bahwa orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah sayang, dia tidak hanya menemukan teori relativitas waktu, ayah bunda, tapi sudah menjalani, mengalami. Jadi kita ini kalau Allah pengen, ntar dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau Einstein bilang ada teori relativitas, nah ini Rasulullah SAW seperti dihadirkan. Jadi belum pernah terjadi hari kiamat, Rasulullah sudah bisa gambarkan hari kiamat. Azab neraka, nikmatnya surga belum pernah ada, Rasulullah gambarkan dengan detail. Dari wahyu-wahyu Al-Quran yang disampaikan Allah padanya. Dan kemudian juga Rasulullah sudah traveling, sudah ke sana. Dan ini ya bunda bisa terjadi juga buat hamba-hamba yang Allah sayangi. Hamba-hamba yang Allah cinta. Nah, nanti mungkin sudah ada di antara kita yang sudah merasakan itu tuh. Jadi bisa traveling waktu, bisa ngomong, bisa ngelihat. Nah, itu secara ilmu fisika namanya teori relativitas. Kenapa berat banget ya pagi ini? Baik, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya ini adalah anak-anak muda, kata Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambah-tambahkan hidayah, petunjuk buat mereka. Ayah bunda, ini adalah sesuatu yang langka dari zaman dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah jaga semua anak kita, cucu kita, para pemuda kita. Allah jaga. Dan ayah bunda harus protek sebaik-baiknya. Kalau udah nggak punya anak, nggak punya cucu yang muda, coba lihat anak-anak muda di sekitar kita. Yang belum akrab sama masjid, maka buat masjid hingga anak-anak muda ngerasa nyaman.
Jangan masjid didominasi sama yang tua-tua, diatur sama yang aki-aki sama nini-nini. Dan kalau ada anak muda kumpul diusir-usir. Jangan, buat mereka nyaman. Belajar dari bagaimana Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, belajar dari masjid-masjid yang dikelola seperti Ustadz Lukman Hakim di Munzalan, di mana? Di Pontianak. Nah, ini mengelola masjid untuk membuat anak muda happy. Ustadz Hanan Ataki juga baru bikin tuh di Jawa Barat, di masjid namanya Ar-Rahila. Nah, ya Bunda, nah, kalau bisa yuk asuh. Ini investasi penting. Dan mengapa dulu Indonesia bisa merdeka? Karena anak-anak muda. Dulu kalau pembicaraan berat yang dilakukan di rumahnya Haji HOS Cokro Aminoto, maka anak muda yang dengerin itu adalah levelnya Soekarno. Jadi mendengarkan pembicaraan-pembicaraan itu hingga tertanam di kepalanya Soekarno and the gang bahwa ini kami harus membawa Indonesia jadi merdeka. Anak-anak muda tuh, ya Bunda. Dan banyak lagi itu. Jadi kisah-kisahnya. Dan termasuk juga saya masih usia 20-an, saya masih ingat tuh bagaimana banyak para tokoh-tokoh senang untuk mengcoach saya. Jadi sekarang tugas kita ini, estafet. Cari anak-anak muda hebat, anak muda bertalenta. Dan ketahuilah bahwa ini investasi yang panjang, investasi yang amat penting kalau mau menjaga sosial, menjaga lingkungan kita. Kalau anak-anak mudanya sudah bagus, insya Allah semuanya bagus. Nah sekarang masalah kepemudaan, waduh menyeramkan. Di Jawa Barat aja tahun 2002 kalau nggak salah, saya pernah baca risetnya. Anak-anak SMP di Jawa Barat itu sudah lebih dari 80% yang sudah tidak virgin lagi. Jadi sudah nggak perawan lagi. Jadi menakutkan, ayah bunda. Dulu waktu saya masih tahun 90-an, saya masih SMP. Ini mohon maaf nih yang lebih senior dari saya. Udah banyak tuh zaman saya SMP itu ada pil BK, ada macam-macam tuh. Dan itu dirusaknya anak muda, anak muda, anak muda. Nah ini kata Rasulullah SAW, di antara 7 golongan yang nanti pasti akan dapat naungan Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak mungkin kita ciptakan anak-anak muda kecuali anak-anak muda yang beriman pada Allah, kecuali mereka ngeliat teladan. Teladan di mana? Teladan di rumah, teladan di masjid, teladan di lingkungan, teladan di sekolah. Bahkan di sekolah pun sekarang keteladanan sudah mulai krisis. Jadi guru hanya cuma sekedar mengajar, tapi akhlaknya tidak bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, jadi mulai nih keteladanan di mana-mana. Mereka nggak bakal bisa muncul kecuali oleh tangan-tangan orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebatnya? Ayah bunda. Kalau ayah bunda punya hafalan cuma sampai 12 ayat surah Al-Kahfi, ajarin. Mas, saya ngeliat tuh postingannya Pemuka Lila tuh, Bunda Ina, Masya Allah. Jadi sudah mulai ngajar. Melihat bagaimana Ustaz Zanani ngajar, Masya Allah. Jadi semuanya ikutan. Kalau sudah bikin yang orang tua, bikin yang anak muda. Kalau anak muda sudah, bikin lagi anak-anak kecil. Sampai anak yang baru balita, bahkan bayi, kita sudah kondisikan. Kenapa? Karena siklus manusia udah ketebak. Siklus manusia dari mulai bayi sampai meninggal, udah tahu kita. Dan kita pengen semuanya dari mulai lahir sampai mati, semuanya ada dalam hudan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurus, ditambah-tambahkan. Innahum fityatun, mereka anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu kadang-kadang kebenarannya nangkepnya lebih cepat daripada orang-orang tua. Ini fakta, saya mau sebutin nama ayah bunda. Rasulullah SAW udah habis waktunya ya. Wah, tinggal 3 menit lagi. Rasulullah SAW bilang, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk di antara kalian. Lalu kemudian
Para sahabat bingung, siapa yang dijamin oleh Rasulullah surga? Nah, rupanya ada orang yang bukan kalangan sahabat-sahabat hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Orang biasa. Lalu kemudian orang-orang pada terperangah. Masya Allah, ini orang dijamin surga sama Rasulullah. Besoknya Rasul ngomong gitu. Bentar lagi akan ada ahli surga datang. Dan orang yang sama yang datang. Yang kemarin, yang dijamin Rasul. Sampai 3 hari Rasul begitu, orang yang sama itu yang datang. Dan Anda tahu, ayah bunda, yang tergerak tuh bukan orang-orang tua, bukan sahabat-sahabat yang hebat-hebat seperti Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Yang tergerak anak muda. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Anak muda ini ngomong, Paman, bubar majelis. Boleh nggak aku nginep di rumahmu 3 hari aja? Ngapain? Kamu kan tahu, bapakku Amr bin As, mantan preman, perangainya galak. Tadi pagi saya lagi berantem sama ayah saya. Saya nginep ya di rumah paman. Boleh, boleh. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Cuma pengen tahu ini orang amalannya apa sih sampai 3 hari dijamin sama Rasulullah SAW. Nah, ya bunda ada tahu barangkali ya cerita ini. Dan Masya Allah, rupanya dia periksa-periksa amalan setiap hari orang itu. Nggak ada yang spesial. Salat malamnya biasa, tilawah Al-Qurannya biasa, sedekahnya biasa, semuanya biasa. Sampai dia bingung, apa sih ini yang membuat Rasulullah jamin dia surga. Lalu kemudian begitu sudah 3 malam dia menginap, besok paginya dia ngomongin, Paman, aku pamit ya, udah 3 malam nih, aku nginep. Sebenarnya sih aku nggak berantem sama ayahku. Terus, kamu kenapa berbohong? Kata orang ini. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As ini ngomong begini. Paman, aku sebenarnya kesini karena cuma penasaran. Amalan apa sih yang kau kerjakan hingga Rasulullah 3 hari berturut-turut sebelum kau datang ngomong sebentar lagi ahli surga datang. Waktu dikasih tahu itu, matanya berkaca-kaca. Benar Rasulullah jamin aku surga. Ih, maka orang ini kasih tahu amalan rahasianya. Tidak ada yang aku lakukan yang spesial kecuali kalau aku hendak tidur, aku selalu bilang pada Allah, ya Allah, kalau aku punya salah lebih banyak kepada banyak orang, maafkan aku. Tapi kalau ada orang yang menzalimiku, memfitnahku, menggibahku, segala macam, sebelum ruhku kembali padamu malam ini, ya Allah, aku ikhlaskan, aku ridho pada mereka. Jadi hatinya ridho sebelum tidur. Dan ini nggak bisa ketahuan kecuali oleh anak muda yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah udah kasih clue 3 hari berturut-turut, itu yang tua-tua kagak bergerak. Jadi anak muda yang bergerak. Nah, kisah anak muda lainnya, banyak deh. Ya bunda. Jadi waktunya udah habis. Tapi ini nih yang Uzbah pengen sampaikan kepada ibu bunda. Anak muda yang masih kuat dan kemudian amanu bi rabbihim. Ini anak-anak yang beriman kepada Rabbnya. Wazidnahum huda. Tugas kita nih orang tua anterin anak-anak muda nih untuk iman, kenal Allah, kenal Rasul, kenal agama ini dengan benar. Dan kalau mereka sudah mengamalkan itu, nih lihat yang dahsyat nih. Wazidnahum huda, kami tambahkan, tambah petunjuknya. Apalagi kalau orang tua pada sering doain. Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya supaya selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doanya orang tua kepada anaknya? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Cari itu sama ya bunda, kalau belum hafalin. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doa ini. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan.
di dekat rumahmu, ya Allah yang mulia. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi doain. Dan jadikan ya Allah, orang-orang condong hatinya mengunjungi mereka. Rezekikan ya Allah anak keturunanku dari berbagai macam buah-buahan. Agar mereka senantiasa bersyukur. Jadi minta sama Allah agar anak keturunanku mendirikan sholat, agar mereka senantiasa bersyukur, agar mereka banyak dikunjungi oleh manusia. Nah, itu doa. Doa. Dan ayah bunda, banyak tuh keajaiban tentang orang tua yang ngedoain anaknya. Anak senakal apapun, anak nggak nurut bagaimanapun. Tapi kalau doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah ijabah. Nah ini disebut wazidna huda. Kami tambah-tambahkan hidayahnya pada Allah. Nah ini tugas kita adalah ayo jadi teladan. Jadi teladan. Anak-anak muda tidak bakal hadir, mereka bisa beriman, mereka bisa taat ibadah, kecuali mereka ngelihat diri kita. Jangan sampai ngomong begini, malu usbab, dulu mah saya waktu muda mah begacul. Sekarang mau ngasih tahu anak cucu saya mah kayaknya nggak pantas. Enggak. Harus mulai dari sekarang. Jadi ayah bunda, kalau tahu masa lalu kita kayaknya nggak pas, nah senantiasa perbaiki. Jangan sampai kesalahan yang sama kita lihat di anak kita, di cucu kita. Dan doain terus supaya Allah bimbing, Allah kasih jalan terbaik buat anak-anak kita. Nanti ayah bunda bakal nikmat tuh kalau anak kita nikah mendapatkan jodohnya tanpa pacaran. Berasa nikmat. Ayah bunda bisa ngelihat cucu kita sholat nggak pakai disuruh. Waduh, nikmat. Ayah bunda dapetin anak cucu bunda ayah yang masih remaja hafal Quran. Setiap surat yang mereka hafal menambah kebahagiaan kita. Apalagi kalau sampai 30 juz. Dan lebih dahsyat lagi, kalau kita melihat anak keturunan kita yang remaja nanti akan menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu yang doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mintanya nggak cuma jadikan keturunan kami jadi orang-orang bertakwa, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Demikian ya Bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.